Halo Sobat Simpanan Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Era baru The Blues Chelsea sudah dimulai, dimana Pochettino sudah melakukan pekerjaannya ya, dan juga sudah melakukan interview. Jadi seberapa optimis kalian dengan musim depan bersama Pochettino? Kalau saya melihat ya, aura Pochettino ini hampir sama ketika Jose Mourinho pertama kali datang ke Chelsea ya di musim 2004-2005, dan kondisi skuad menurut saya hampir sama ya, dimana kita punya gelandang yang bagus ya, punya pemain sayap yang cepat ya, punya kecepatan, dan juga kita punya calon bintang di lini depan ya. Jadi menurut saya hampir sama dengan saat musim 2004-2005 ya. Ketika itu juga transisi kepelatihan ya, dari Claudio Ranieri ke Jose Mourinho, dan saat ini transisi kepelatihan dari musim yang sangat buruk ya, musim kemarin, ke Pochettino di musim ini ya. Tentu harapan kita prestasi sama seperti di musim 2004-2005, di mana musim itu adalah musim terbaik The Blues Chelsea dengan hanya 15 kali kebobolan dan menjuarai Premier League ya. Saat itu kita punya pemain yang punya kecepatan di sisi sayap ya, ada pada diri Joy Cole, kemudian Damien Duff, Arjen Robben, kemudian kita di lini depan ada Didier Drogba dan juga Matija Kesman. Sementara di gelandang kita punya Frank Lampard, Makelele, Thiago Mendes, kemudian kita punya Eder Gudjohnsen yang biasa bermain di posisi nomor 10. Kita punya William Gallas, John Terry ya, kemudian Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, dan juga tentunya Peter Cech di bawah Mister gawang The Blues. Dan di musim ini ya, untuk menyongsong musim depan, kita memiliki pemain-pemain sayap juga yang punya kecepatan ya. Di situ adalah Michael Mudryk, kemudian ada Noni Madueke, Sterling, kemudian kita punya penyerang calon bintang yakni Nicholas Jackson, kita punya Armando Broja ya, kita punya pemain nomor 10 di dalam diri Christopher Nkunku, dan kita punya gelandang bertahan Enzo Fernandez. Kemungkinan kita juga bakal merekrut Moises Caicedo dari Brighton ya, yang saat ini sedang dikerjakan oleh manajemen The Blues untuk segera didatangkan ya, dimana pembicaraan dengan Brighton sudah semakin intens, dan kemungkinan besar Chelsea akan mempercepat proses transfer dari Moises Caicedo. Kemudian kita punya pemain belakang yang menurut saya tidak diragukan lagi ya ketenangannya, yakni Benoit Badiashile, kemudian ada Wesley Fofana, ada pemain senior Thiago Silva, dan juga Levi Colwill ya, pemain timnas Inggris U21 yang belum memperpanjang kontrak, dan kemungkinan akan memperpanjang kontrak asal dia mendapat jaminan menjadi bagian penting dari era baru The Blues Chelsea. Kemudian kita punya fullback kanan Richie James, kemudian ada Ben Chilwell, kemudian ada Marco Kurela. Namun Marco Kurela ini lebih baik dijual ya. Saya mending melihat Lewis Hall ya untuk bermain di posisi fullback kiri dibanding melihat Marco Kurela ya. Pemain ini agak gampang untuk dilewati oleh pemain lawan, dan duel udaranya juga tidak bagus. Dan kita punya Kepa Arrizabalaga ya. Pochettino sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan memulai musim dengan mempercayakan Kepa Arrizabalaga di posisi kiper nomor 1. Namun sebagai fans ya yang melihat Kepa Arrizabalaga sejak pertama dia bergabung,
tentu tidak bisa dipungkiri ya, kelemahan dari Kepa Arrizabalaga adalah bola-bola syuting dari jarak jauh ya. Kita sepakat ya, syuting dari jarak jauh ini sangat sulit diantisipasi oleh Kepa Arrizabalaga ya. Kalau masalah respon, refleks ya, saya akui Kepa cukup luar biasa ya dalam posisi bola-bola dekat, tetapi ketika syuting jarak jauh dan bola berada di sudut gawang ya, jangkauan dari Kepa Arrizabalaga ini tidak mampu untuk menepis bola ya. Gawang terlihat terlalu besar ketika Kepa Arrizabalaga berada di bawah Mister Chelsea. Jadi tentu kita berharap ya manajemen Chelsea bakal mendatangkan kiper yang punya jangkauan lebih dari Kepa Arrizabalaga ya. Kabarnya Onana dan Maignan ini kita mundur ya karena harganya terlalu mahal ya. Kemudian ada kiper Shakhtar Donetsk ya, Anatoly Trubin. Menurut saya kiper ini sangat bagus ya, tinggi badan 200 cm, dan saya rasa dia cocok menjadi the next Peter Cech ya. Dan mungkin kita juga bisa merekrut Robert Sanchez dari Brighton Hove Albion, karena saat ini Brighton mendatangkan kiper baru. Tentu Robert Sanchez bakal mendapatkan pesaing yang cukup banyak ya, di samping Steele ya selalu menjadi pilihan utama di akhir-akhir musim. Dan menurut saya Robert Sanchez lebih layak ya untuk berada di bawah Mister The Blues Chelsea karena sudah punya pengalaman di Premier League, kemudian juga punya punya passing yang bagus ketika kita memulai serangan dari bawah ya. Dan ini sangat penting karena kiper di era sepak bola modern ya itu harus bisa membangun serangan dari bawah ketika serangan awal yang dibangun oleh para gelandang itu gagal ya. Jadi kiper punya peran penting untuk menarik 1 sampai 3 pemain untuk berada di dalam wilayahnya ya, dan memberi umpan yang pas untuk memulai serangan. Jadi menurut saya kita harus mendapatkan kiper baru ya di musim panas ini, atau jika memang Pochettino ingin lebih mempercayakan Kepa ya, saya berharap Slonina ya itu bisa memberi kompetisi ya untuk Kepa Arrizabalaga. Oke, teman-teman, sekian dulu ya pembahasan yang menurut saya apa yang bakal terjadi di The Blues Chelsea di musim depan. Saya sih optimis ya menyongsong musim baru dengan Pochettino yang lebih bermain high pressing ya, kekuatan berada di gelandang. Tentu dia sangat ingin mendatangkan gelandang-gelandang yang punya napas kuda ya, seperti Moises Caicedo. Dan tentu kita masih punya 1 gelandang sebenarnya yang layak untuk dipakai oleh Pochettino, yakni Conor Gallagher ya. Pemain ini juga tidak ada habisnya ketika lari ya, bermain kurang lebih seperti Kante ya, lari secara terus-menerus dan punya fighting spirit yang tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang The Blues Chelsea ya, tim kesayangan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.